Selamat malam, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Bab 11, gerak harmonik. A. Karakteristik harmonik yang dijelaskan oleh Natalia. Pada dasarnya, gerak harmonik adalah suatu gerak melingkar beraturan pada salah satu sumbu utama. Oleh sebab itu, periode dan frekuensi pada pegas bisa dihitung dengan menyamakan antara gaya pemulih F sama dengan min Kx dan gaya sentripetal F sama dengan min 4pi 2mf 2x. Contoh gerak harmonik diantara lain yaitu 1. Dawai pada alat musik, 2. Gelombang radio, 3. Arus listrik AC, 4. Denyut jantung. Galileo sudah memakai denyut jantung untuk pengukuran waktu dalam pengamatan gerak. Syarat getaran harmonik yaitu syarat suatu gerak dikatakan getaran harmonik antara lain gerakannya periodik atau bolak-balik. Gerakannya selalu melewati posisi keseimbangan, percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau simpangan benda. Arah percepatan atau gaya yang bekerja pada suatu benda selalu mengarah ke posisi keseimbangan. Gerak harmonik merupakan gerak sebuah benda di mana grafik posisi partikel sebagai fungsi waktu berupa sinus atau bisa dinyatakan dalam bentuk sinus atau kosinus. Gerak semacam ini dibentuk dengan gerak osilasi atau getaran harmonik. Apa itu periode? Pertama, kamu harus paham dulu pengertian dari periode. Dalam fisika, periode adalah lama waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu getaran atau gelombang. Lambang periode adalah T besar. Dengan satuan teknik atau sekon. Nah, periode ini memang berhubungan erat dengan frekuensi. Hubungan antara frekuensi dan periode akan dijelaskan di poin selanjutnya. Contoh soal dari periode yang dijelaskan oleh Adel. Contoh soal yang kedua adalah sebuah benda yang bergerak melingkar melakukan 12 putaran dalam waktu 6 detik. Periode benda tersebut adalah diketahui banyaknya putaran sama dengan 12 putaran dan lamanya berputar sama dengan 6 detik. Jadi rumusnya T sama dengan T per N sama dengan 6S per 12 sama dengan 0,5S. Jadi jawabannya adalah 0,5S. Mencari penjelasan frekuensi beserta rumus-rumus yang berkaitan. Pengertian frekuensi dalam ilmu fisika ialah jumlah getaran yang dihasilkan dalam hitungan per detik atau per sekon. Rumus frekuensi, teori yang dikemukakan oleh Marinch Rudolf Hertz ini kemudian diabadikan sebagai rumus yang dilambangkan dengan huruf F sebagai besar frekuensi, kemudian N jumlah getaran, lalu huruf T waktu. Contoh soal, diketahui sebuah getaran dari pegas menghasilkan 50 Hz, maka berapakah periode getaran tersebut? Diketahui F sama dengan 50 Hz. Pertanyaannya T berapa? Jawab T sama dengan 1 per F. T sama dengan 1 per 50 sama dengan 0,2. 1. Tentukan nilai frekuensi suatu pegas bila diketahui periodenya bernilai 1 sekon. Jawabannya diketahui periode sama dengan T sama dengan 1 sekon, yang ditanya sama dengan frekuensi. Jawabannya frekuensi sama dengan 1 per T, yaitu 1 per 1 sama dengan 1 Hz.
energi kinetik dan energi potensial gerak harmonis. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak harmonis sederhana karena kecepatannya. EK sama dengan setengah M V kuadrat, karena V sama dengan A omega cos omega T, sama dengan setengah M buka kurung A omega cos omega T tutup kurung kuadrat. EK sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T, atau EK sama dengan setengah K buka kurung A kuadrat kurang Y kuadrat tutup kurung, karena K sama dengan M omega kuadrat. EK sama dengan setengah M omega kuadrat buka kurung A kuadrat kurang Y kuadrat tutup kurung. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak harmonis sederhana karena simpangannya. EP sama dengan setengah KY kuadrat, karena Y sama dengan A sin omega T, sama dengan setengah K buka kurung A sin omega T tutup kurung kuadrat. EP sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T, karena K sama dengan M omega kuadrat. EP sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat theta. Energi mekanik pada gerak harmonis. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial. Energi mekanik suatu benda yang bergerak harmonis sederhana tidak bergantung waktu dan tempat atau posisi, karena nilainya akan selalu tetap berdasarkan hukum kekekalan energi. EM sama dengan EK tambah EP, sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T ditambah setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T, sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T ditambah sin kuadrat omega T, sama dengan setengah KA kuadrat. Keterangannya, EK adalah energi kinetik dengan satuan joule, EP adalah energi potensial dengan satuan joule, K adalah ketetapan pegas dengan satuan Newton per meter, A adalah amplitudo dengan satuan meter, omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radius rad per sekon, EM adalah energi mekanik dengan satuan joule, T adalah waktu tempuh dengan satuan sekon. Ikut 2 contoh energi harmonik. 1. Benda yang masanya 400 gram melakukan gerakan harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,05 sin 100 T. Jika Y dan T dalam meter dan sekon, maka energi getaran dari gerak harmonik tersebut adalah A 50 joule, B 40 joule, C 20 joule, D 10 joule, dan E 5 joule. Pembahasannya adalah energi getaran sama dengan energi mekanik. M sama dengan KA pangkat 2 sama dengan pangkat 2 titik M titik A pangkat 2. M sama dengan titik 100 pangkat 2 titik 0,4 titik 0,5 pangkat 2 sama dengan 20 joule. Jadi jawabannya adalah C. Sebuah ayunan sederhana panjang tali 100 cm, massa benda 100 gram, percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, kedudukan tertinggi 20 cm dari titik terendah, maka kecepatan berayunnya di titik terendah adalah A 40 meter per sekon, B 20 meter per sekon, C 4 meter per sekon, D 2 meter per sekon, E 0,2 meter per sekon. Jawabannya adalah pembahasannya sebagai berikut. Solusi seperti ini dapat diselesaikan dengan energi mekanik atau dengan pendekatan gerak jatuh bebas. Karena yang mempengaruhi gerak bandul hingga hanya percepatan gravitasi. Cara 1 sama dengan gerak jatuh bebas. V pangkat 2 sama dengan 2GH sama dengan 2.10 titik 0,2. V pangkat 2 sama dengan 4. V sama dengan 2 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah D, 2 meter per sekon. Sekian dari kami, terima kasih.